perkenalkan, nama saya Tata Eliata Dianinggar dengan NIM 131241055 dari program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Ngudi Waluyo. Baik, di video kali ini saya ingin memenuhi tugas pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi, yaitu tentang menceritakan pengalaman terkesan yang tak terlupakan dengan sahabat. Jadi aku punya sahabat bernama Pramusinta Dita Ramadhani, biasa dipanggil Sinta, tapi aku punya panggilan sendiri yaitu Mbak Enta, karena ya dia lebih tua aja sih, sebenarnya lebih tua 1 tahun dari aku. Jarak rumah kita itu deket banget karena kita satu desa, satu RW, cuma beda RT doang gitu. Jadi dari SD kita udah bareng terus sampai ke SMP, kita juga satu sekolahan. Kita berangkatnya juga bareng karena ya satu sekolahan itu, dan jarak sekolah dari rumah ke sekolah SMP itu deket, cuma sekitar 7 menit mungkin. Kita pakai motor bareng, kadang pakai motorku dan juga kadang pakai motor dia. Jadi kita kan berangkatnya bareng, otomatis kita pulangnya juga bareng. Tapi selesai sekolah kita tuh nggak langsung pulang guys, kita selalu main dulu. Jadi hampir tiap hari tuh kita selalu main, dan kita mainnya tuh nggak sama cewek-cewek, tapi seringnya sama cowok-cowok. Dan cowok-cowok itu lebih ke teman satu desa yang waktu SD gitu. Jadi kayak ada yang satu angkatan, ada juga yang di kakak tingkatnya gitu. Walaupun SMP kita satu sekolah, kita tuh nggak pernah ngerasain satu kelas guys. Ya walaupun kita nggak pernah satu kelas, tapi setiap kayak kita istirahat, sering banget itu istirahat. Kalau ada event di sekolah juga, itu kita juga sering bareng. Bahkan kayak ekstrakurikuler pun kita harus sama, sampai kayak orang-orang tuh ngira kalau kita tuh kembar gitu. Kita tuh kayak mirip banget karena sesering itu selalu bareng. Bahkan kayak ada kegiatan di luar sekolah kayak misal supporteran futsal gitu, kita tuh selalu berangkat dan selalu berdua guys. Jadi kayak ya bener-bener kita tuh sering banget bareng. Bahkan kadang pakaian pun kita tuh kayak nyesuaiin biar kita tuh sama gitu loh. Bahkan waktu lulus SMP itu kita ngerencanain buat sekolah SMK yang sama dengan jurusan yang sama, dan bahkan kita dapat kelas yang sama gitu. Jadi kita satu kelas, tapi karena ada satu hal lain, jadi orang tua aku nyuruh aku buat pindah di SMK lain. Walaupun aku sama dia udah nggak satu sekolah waktu SMK-nya, kita tetap pulangin waktu buat main. Mulai waktu kelas 2 SMK itu kita udah jarang ketemu karena kita saling sibuk sama sekolah kita masing-masing. Ya walaupun kita jarang main, kita tetap kayak chattingan, kita nanyain kabar, kita cerita lewat chatting. Terus waktu setelah lulus SMK itu kita sempat main bareng, kita saling cerita gimana sih ke depannya gitu, kita mau kemana, kita mau gimana gitu. Terus akhirnya aku memutuskan aku buat lanjut di Universitas Ngudi Waluyo dengan jurusan pilihan kedua orang tuaku, dan Sinta melanjutin kerja di salah satu hotel di Bali. Jadi mulai waktu itu kita benar-benar udah jarang ketemu kan, karena dia posisi di Bali dan aku di Kabupaten Semarang. Jadi ya kita cuma bisa berkabar lewat handphone doang kan. Terus habis itu dia belum ada 1 tahun di Bali, dia memutuskan buat nikah dengan laki-laki pilihannya, dan dia dikaruniai anak juga. Ada satu hal yang bikin aku terkesan berteman sama Sinta tuh, aku waktu kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 SD itu kayak pada kurang suka sama aku karena aku seringnya tuh temenan sama cowok-cowok, temen cowok-cowok. Dan dia sebenarnya tuh sama temen cewek-cewek itu juga sering, tapi kayak temen cowok-cowok itu juga sering gitu loh main sama aku sama Sinta. Jadi kebawa juga sampai kita ke SMP gitu, karena temennya juga sama, daerahnya juga dari sini, temen desa gitu kan. Terus karena
teman-teman cewek itu kayak ngejauhin aku, kayak aku bener-bener gak ada temen cewek gitu selain Sinta, tapi Sinta kayak tetap support aku, Sinta selalu nemenin aku, Sinta selalu ngajak main aku ya gitu, pokoknya dia selalu ada gitu buat aku walaupun aku sampai dijauhi teman-teman cewekku yang lain. Dan Sinta tetap semangat ya, dan posisimu yang sekarang dan sampai seterusnya. Walaupun kita udah jadi jarang banget ketemu, tapi aku harap kita masih bisa temenan dan sahabatan walaupun kita recovery-nya lewat chatting, kita ceritanya lewat chatting gitu. Aku harap kamu gak pernah lupain aku sebagai teman deketmu yang dari SD itu ya. Itu aja pesan dari aku. Tetap semangat. Sekian dari cerita terkesan dalam persahabatan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.